Berlatar di Irak pada tahun 2007, di saat Perang Amerika dan Irak sudah usai, namun tetapi dua orang tentara bernama Matthew dan Isaac yang masih terjebak di area perang, mereka ditugaskan untuk mensurvei serangan sniper yang terjadi di konstruksi jaringan pipa. Di sana pun terlihat banyak korban yang tewas tertembak di kepalanya. Setelah cukup lama mereka menunggu sekitar 9 jam lebih, Matthew yang merasa keadaan sudah aman, dia pun menyuruh Isaac untuk menemui korban dan mengambil radio yang ada di sana. Awalnya Isaac tidak setuju dengan hal itu dan menyarankan agar Matthew menunggu lebih lama. Isaac pernah mendengar bahwa Irak mempunyai sniper handal yang bernama Juba. Namun karena tidak ada tanda-tanda apapun dan agar mereka cepat bisa pulang dan ngopi, akhirnya Matthew memaksakan pergi sendirian. Later, you're on duty. You're gonna pry these apart, all right? How's radio? Coming back up here, and we are getting the fuck. Check. Where are you going? Oh, there we go. There it is. Oh, shake that booty. Oh. Isaac yang masih diam di tempat persembunyian tetap mengawasi si Matthew. Namun setelah itu, tiba-tiba Hey, guys. Just check that the Oh! Fuck. Isaac yang melihat itu tentu saja panik dan terkejut. Dia pun dengan cepat keluar dari tempat persembunyiannya untuk menolong si Matthew. Namun hal tak terduga terjadi. Isaac pun tertembak di bagian kaki kanannya, yang akhirnya dia tidak bisa berbuat apa-apa dan terpaksa dia harus meninggalkan Matthew. Isaac pun dengan cepat bersembunyi di balik dinding yang ada di situ. Dalam keadaan seperti itu, Isaac pun secepatnya menghubungi markas pusat lewat radio yang dibawanya. Namun sayangnya, radio itu telah rusak akibat tertembak si sniper tadi. Lantas Matthew yang telah tertembak itu menanyakan tentang posisi sniper itu. Dan ia pun berencana untuk menembak langsung dengan satu tembakan. Isaac yang tidak tahu posisi sniper itu di mana, akhirnya menyuruh Matthew agar tidak melakukan hal tersebut karena bisa saja Matthew yang tewas duluan. Man, where'd he come from? I don't fucking know. Dalam keadaan kakinya yang masih terluka parah, yang bahkan masih bercucuran darah, Isaac pun mencari tahu di mana posisi sniper itu berada. Dengan cara melubangi tembok agar dia bisa menyimpan teropongnya di sana. Dan saat Isaac telah siap dengan teropongnya, Matthew sendiri ternyata sudah pingsan. Isaac pun memutuskan untuk mengeluarkan peluru yang ada di lututnya dan langsung membungkusnya dengan perban. Namun karena banyak mengeluarkan darah, Isaac pun pingsan. Tak lama dari pingsan itu, tiba-tiba Isaac tersadar saat seseorang menghubungi lewat radio lokal miliknya yang menanyakan tentang statusnya. Dia pun dengan segera memberitahu kejadian yang terjadi di mana mereka berdua telah tertembak. Dan Isaac pun meminta agar segera dievakuasi. Untuk memastikan lokasinya, orang yang di radio itu menyuruh Isaac untuk berdiri dan menembakkan pistol. Isaac yang mengetahui tindakan itu salah, yang dimana sniper musuh bisa saja mengetahui lokasi Isaac. Dan dia pun memilih untuk tidak melakukan hal tersebut. Isaac pun menyadari ada kejanggalan, yang mana orang tersebut salah menyebutkan pangkatnya. Apalagi saat ia mulai sadar ketika orang yang di radio itu berbicara, yang terdengar bukan orang asli Amerika. Dan pada akhirnya Isaac pun mengetahui orang yang di radio itu bukanlah dari pihak Amerika, melainkan si sniper lah yang berkata di radio itu. Mengetahui dia telah dipermainkan, Isaac pun memilih mencoba menggunakan radio yang telah tertembak itu. Namun si sniper itu mengancam akan menembak kepala Matthew jika ia menghindari dari perbincangan di radio. Dan pada akhirnya ia tak ada pilihan lain selain mengobrol dengannya. Stop. Sir, they don't tell me shit. That's not what I want. You want fucking 12 virgins or something? Di tengah-tengah obrolan itu, Isaac pun kembali memperbesar lubang di dinding untuk melihat di mana posisi si sniper itu berada. Ia bahkan sempat-sempatnya menghitung letak jarak dari tempat yang dilepaskannya. Akan tetapi si sniper itu malah berbicara ramah dan ingin saling berkenalan kalau dirinya hanyalah warga biasa. Namun Isaac tidak percaya dengan hal itu, musuh tetaplah musuh. Isaac juga mengarang tentang latar belakang dirinya. War's over, bro. The war's not over. Yang kemudian si sniper pun pada akhirnya menjelaskan bahwa dari kejauhan ia bisa menembak tepat sasaran. Dan itu terbukti dari radio Isaac yang telah tertembak, sekaligus tempat air yang sengaja ditembak agar Isaac kehausan.
Mendengar hal itu, Ishak pun bertanya kenapa tidak langsung membunuhnya saat keluar dari persembunyian. Lantas si sniper itu menjawab, itu dikarenakan agar Ishak kehabisan darah dan tewas secara perlahan. Mendengar hal tersebut, ia pun marah-marah dan kehabisan kesabaran. Ia pun diam-diam mulai mengkirakan sisa peluru termasuk senjata yang digunakannya. Untuk lebih memastikan, Ishak pun memancing si sniper itu dengan menyebutkan senjatanya. SM-62 by 51 NATO round is US issue. You want to know the weapon I'm using? I would prefer an M96 Windrunner any day. Namun si sniper itu bukanlah orang bodoh yang bisa tertipu saja. Ia pun berbohong tentang senjata yang digunakannya. You don't know shit. Di saat perbincangan itu, Ishak pun mendengar ada gesekan sebuah seng, dan setelah dilihat menggunakan teropongnya, kemungkinan si sniper itu berada di tumpukan sampah dan puing-puing. Di sini Ishak langsung menyimpulkan bahwa si sniper tersebut adalah Juba, sang legenda sniper Irak yang sangat berbahaya, yang mana ia pernah membunuh 75 tentara Amerika tanpa ketahuan dari mana melakukan tembakannya tersebut. You're my enemy, fine, I'll respect that. We kill. Untuk memastikan kalau Juba yang berada di tumpukan puing-puing itu, akhirnya Ishak membuat target palsu agar nantinya ia bisa melihat cahaya peluru yang berada di sana. Namun sayangnya helm yang sebagai target pengalihan itu malah terjatuh dan Juba pun tertawa meledeknya. Untuk kedua kalinya, Ishak pun kembali pingsan dan hembusan angin yang kencang yang membuatnya tersadar dengan keadaan tersebut. Ishak pun memutuskan mengambil radio yang tidak jauh dari situ. Ketika angin kencang berhembus, ia pun memanfaatkan keadaan tersebut sehingga pandangan Juba terganggu. Dengan usaha yang cukup sulit, Ishak pun bisa mengambil ransel bahkan radionya juga. Ishak yang beruntung akhirnya dia menemukan sisa minum dari tas. Tak lama setelah itu, Ishak pun kembali panik saat tembakan Juba berhasil menjebol tembok yang ada di sampingnya. Bahkan lagi-lagi si Juba mulai mengatakan bahwa tembakan tadi sengaja dibiarkan meleset. Tujuannya hanya untuk menakut-nakuti sekalian merusak barang penting yang digunakan oleh Ishak. Dan benar saja, teropong yang sebelumnya digunakan kini telah rusak terkena tembakan. You missed, I'm still here. Tak lama Ishak pun menyadari bahwa Mateo masih hidup. Dan agar Juba tak menyadari hal itu, Ishak pun mengisyaratkan agar Mateo bergerak perlahan. Ishak pun memberitahukan tentang lokasi keberadaan Juba yang ada di puing-puing itu. Untuk menghalau taktiknya, Ishak pun kembali mengajak mengobrol kepada Juba sampai ia benar-benar yakin bahwa Mateo bisa meraih senjatanya. Chill like a villain, baby. To hear yourself talk, don't you? You are not fantastic. Dan betapa gobloknya saat si Ishak berbicara pada Mateo, ternyata radio itu menyala dan membuat Juba mendengar rencana tersebut. Beruntungnya Mateo sudah berada di posisi dan langsung menembak ke beberapa arah ke tumpukan puing-puing itu. Who am I talking to? I'm going to fucking God! Give me back much more! Tell me you got it. Namun tak lama dari itu, Mateo malah tertembak dan tewas di tempat. Di saat putus asa dan merasa tidak ada harapan lagi, Ishak pun mendengar suara radio dan ia pun mulai memperbaiki antena radionya tersebut. Dan saat itulah Ishak berhasil menghubungi markas pusat. Ishak yang tadinya putus asa dan tidak tahu harus bagaimana lagi. Tapi setelah radionya berfungsi, Ishak pun mendapat sebuah harapan bahwa dirinya akan segera selamat. What the fuck? No. Kebabra. Namun dengan cepat frekuensi radio Ishak ditutup dan Juba mengambil alih pembicaraan dan menggambarkan bahwa misi mereka aman terkendali. Lantas markas pusat mengatakan bahwa penjemputan akan dilakukan sore hari. Mendengar obrolan Juba dengan markas pusat, Ishak menyadari ia tidak hanya membajak radio, tapi dengan sengaja meminta bantuan tentara Amerika ke TKP yang nantinya akan dibantai oleh Juba.
fuck off, will you? Setelah tersadar saat sore harinya, ia pun langsung menghubungi Juba. Karena tidak ada jawaban dari Juba, akhirnya Ishak pun memutuskan mengambil senjata Mateo dengan sebuah tali yang ia temukan. Tak lama setelah itu, terlihat dua helikopter menuju ke arahnya. Sebelum bantuan itu tiba, akhirnya ia memutuskan untuk menyerang terlebih dahulu. Setelah senjata siap di posisi, akhirnya ia pun nekat langsung merubuhkan tembok yang ada di situ. Hal tersebut akhirnya membuat Juba kesulitan karena pandangannya terhalang oleh asap reruntuhan itu. Dan Juba pun menembak secara acak di antara reruntuhan tersebut. Dirasa Ishak sudah mengenai Juba, dia pun berdiri dan tim bantuan langsung menolong Ishak di sana. Namun saat akan dibawa, Ishak mengatakan bahwa di tumpukan puing-puing itu masih ada musuh. Sangat disayangkan mereka tidak mendengar perkataan Ishak karena terhalang oleh suara helikopter, dan saat helikopter sudah terbang melewati puing-puing itu, tiba-tiba pada keesokannya, markas pusat pun kembali menghubungi helikopter dan juga kembali membajak radio tersebut. You leave me, Charlie. Over. Dan film pun tamat.